Ya. Sudah terlihat, Pak. Iya, sudah Oke, terlihat, Pak. oke. Terima kasih. Eh, ini kombinasi perkuliahan harusnya luring terus ya, tapi karena ada beberapa kendala, tidak apa-apa. Nah, kalau black hole ya, formula black hole itu menjadi formula standar kalau orang membicarakan opsi. Jadi tidak pernah terjadi orang membicarakan opsi tidak mengenal formula black hole. Nah, formula black hole ini akan diikuti dengan metode-metode yang lain untuk menganalisis opsi. Misalkan ada metode Newton-Raphson, metode geometri, maupun metode-metode banyak sih metode yang lain ya untuk menganalisis opsi. Tapi tetap yang dianalisis menggunakan formulanya black hole. Nah, kenapa black hole? Karena black hole ini menganalisis opsi secara fair. Jadi kondisi ideal opsi itu ya pakai persamaan black hole. Nah, dari persamaan black hole, karena kita namanya persamaan gitu ya, persamaan black hole, meskipun persamaan tadi merupakan persamaan diferensial. Nah, dari formula black hole, maka kita bisa menurunkan parameter atau variabel yang ada di black hole, baik itu C, Q, K, T gitu ya. Nah, variabel tadi terhadap variabel lain yang terkait. Nah, sehingga muncul apa ya istilahnya koefisien-koefisien hasil penurunan dari formula black hole terhadap variabel yang lain gunanya untuk menganalisis sensitivitas perubahan dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Jadi analisis sensitivitas. Kenapa analisis sensitivitas? Karena derivatif, gitu ya. Kalau kita punya fungsi y sama dengan fx, maka ketika y ini diturunkan terhadap x, dy dx, itu artinya apa? Kita menganalisis perubahan y terhadap x. Kalau di fisika, kalau y itu menjadi jarak, x menjadi waktu. Perubahan jarak terhadap waktu itu yang disebut dengan kecepatan. Itu kalau di fisika. Jadi ds dt. S itu jarak, t waktu, ds dt itu sama dengan v kecepatan. Kenapa? Karena kecepatan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu. Nah, pada analisis opsi, kita juga akan membicarakan perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain, terus maknanya apa, untuk apa, gitu ya. Jadi kita melihat itu. Nah, dari opsi, terutama persamaan black hole, Anda nanti bisa kembangkan, bisa gunakan untuk menulis skripsi kalau Anda tertarik mengenai derivatif Feynman. Jadi turunan dari Feynman. Turunan Feynman itu kan bukan uang kartal maupun uang giral, tetapi adalah pasar yang mempengaruhi Feynman ya. Feynman itu bukan uang sih, Feynman gitu ya. Feynman pasar pasar finansial. Jadi derivatif finansial itu ada portofolio, ada opsi, ada saham, ada bursa, ada macam-macam ya. Nah, ini bisa Anda jadikan bahan untuk menulis skripsi kalau Anda nanti tertarik bekerja di bidang finance, gitu ya. Nah, bidang finance itu di Indonesia itu apa saja yang tradisional adalah perusahaan pembiayaan, terus perbankan, itu tradisional.
yang modern sebenarnya lama juga, cuman istilahnya jadi modern, pay later. Pay later itu kan bahasanya kan sama dengan utang aja dulu gitu. Pay later, kemudian ada juga yang sekarang merajalela pinjaman online gitu ya. Nah, sejenis itu derivatif finance. Anda bisa mengembangkan itu, tapi tidak dalam bentuk penggunaan uang kartal, tapi kita menggunakan instrumen-instrumen finance. Ya, nah, oke. Kita mempunyai persamaan Black-Scholes seperti ini. Itu ya. Nah, di sini ada beberapa variabel kan, ada variabel C yang tergantung kepada S dan T gitu. Ada variabel N distribusi normal, ada variabel E baik E besar maupun E besar ini sebagai variabel, kemudian ada eksponensial R dan T. Jadi ada berapa variabel ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana perubahan satu variabel terhadap variabel lain. Maknanya apa? Jadi di sini kita lihat ada S, ada T, ada E, ada R, sigma. Ya, sorry, sigmanya yang nggak kelihatan ya. Sigmanya kan ada di dalam ND ini. Jadi hidden parameter sigmanya. Nah, derivatif kita turunkan ini formula Black-Scholes ini yaitu S, T, E, R dan sigma. Derivatif ini yang kita sebut sebagai the Greek atau Greek itu Yunani ya, atau huruf Yunani. Kenapa huruf Yunani? Karena kita menyebutnya alfa, theta itu ya, maka kita disebut the Greek. Disebut dengan metode the Greek. Nah, the Greek itu apa sih? Greek itu metode untuk mengendalikan risiko atau analisis sensitivitas opsi terhadap variabel tertentu. Nah, kenapa disebut the Greek? Karena dia menggunakan istilah delta, gamma, theta, vega, dan rho. Itu disebut the Greek ya. Jadi delta gamma itu untuk mengukur analisis sensitivitas terhadap parameter yang lain. Nah, keseluruhan ini delta, gamma, theta, vega, dan rho ini kalau dijadikan satu ini mampu menganalisis resiko dari opsi. Jadi Anda nanti bisa menulis mengenai analisis sensitivitas opsi terhadap misalkan gitu ya. Sesuatu yang menjadi konsentrasi Anda, apakah terhadap T, apakah terhadap sigma, atau terhadap yang lain, kemudian Anda menganalisisnya didasarkan kepada data yang Anda bisa peroleh di pasar saham, bursa efek. Seperti kita ketahui, opsi itu kan ada, pada dasarnya ada 3, tapi dalam prakteknya bisa macam-macam ya. Opsi yang pertama kan opsi Eropa. Opsi Eropa itu kan artinya kan eksekusi itu di depan, eksekusi terhadap apa ya, perjanjian ya, law terhadap aturannya itu ada di depan, itu Eropa. Terus kalau Amerika itu ada di belakang. Nah, kalau Asia atau eksotik itu bisa setiap saat. Nah, sehingga mahasiswa yang menulis, Pak, saya menulis opsi Asia. Ya silahkan, mau opsi Asia, Eropa, Amerika itu sama saja, cuman masalah waktunya. Kalau waktu berpengaruh terhadap apa? Ketika opsinya ada di depan, hitung waktunya ada di depan, berarti T-nya mulai dari 0 sampai ke N-1. Nah, kalau di akhir berarti T-nya mulai 1, berakhirnya di N.
Nah, ini kan sama dengan asuransi yang bayar di muka, bayar di belakang itu, terus atau setiap saat. Nah, pengaruh bayar di muka atau di belakang, eksekusi di depan atau di belakang ini berpengaruh kepada besaran manfaat atau besarnya premi atau besarnya harga opsi. Ya, karena tentu saja meskipun sama-sama 100, kalau itu dibayar di muka berbeda dengan 100 itu kalau dibayar di belakang. Besarnya sama, tapi value of money-nya berbeda. Itu ya. Nah, di dalam formulasi GRIP variabelnya variabel apa saja? ST tadi di sini STER sigma, STER sigma ini diturunkan terhadap indikator yang berbeda-beda, terhadap harga saham, terhadap waktu, terhadap volatilitas dan suku bunga. Nah, delta sekarang. Delta itu perubahan harga opsi C terhadap pergerakan harga aset S. Jadi delta itu menganalisis sensitivitas harga opsi terhadap pergerakan harga aset dasar. Artinya apa? Kalau harga aset berubah satu satuan waktu, maka harga opsi akan berubah sebesar delta kali harga aset pokok. Ini ya, kalau saya tulis ini kan B1. Oke ya. Nah, dari sini nih. D, DC, setiap perubahan harga opsi, DC, perubahan harga opsi, maka akan menyebabkan delta kali perubahan harga aset pokok, delta kali DS. Kalau saya baca ini. Kalau saya baca ini, delta adalah analisis sensitivitas perubahan harga opsi terhadap perubahan harga aset. Itu ya. Jadi tulisannya sama, cara membacanya yang berbeda. Nah, pada saat pembatasan atau pemagaran Black-Scholes, opsi call itu dibiayai dengan cara penerbit menjual satu opsi call dan memegang delta aset pokok. Jadi ini kalau Anda ganti DS sama dengan DC sama dengan 1, maka pada opsi call gitu ya, satu satuan opsi ini mempengaruhi delta satuan pokok aset. Itu ya. Nah, kalau aset yang dijual tidak 1 tetapi N, berarti ini menjadi delta N. Jadi harga opsinya menjadi delta kali N.
aset pokok. Jadi kalau penjual itu menjual opsi sebanyak N, maka penerbit akan bisa membeli aset sebanyak delta kali N. Kalau kita baca persamaan ini, mengartikan persamaan ini. Nah, nilai delta itu disepakati antara min 1 dan 1. Disebut positif itu kalau 0 sampai 1, negatif antara min 1 sampai 0. Nah, kalau 0 netral. Tidak bisa dikatakan ada perubahan atau tetap. Ya. Contoh, kalau suatu harga asetnya S itu naik sebesar $1. Terus deltanya 0,3. Artinya apa? Maka harga opsi itu akan naik sebesar 1 kali 0,3 US dollar. Tuh, contohnya. Nah, kalau deltanya min 2, maka harga opsi itu akan turun sebesar delta kali 1, berarti 0,2. Kalau kita bilang naik sebesar berapa? Negatif 0,2. Kalau kita bilang turun sebesar 0,2. Ini makna dari formulasi delta. Kemudian setelah delta, gamma, sorry. Gamma itu mengatakan analisis perubahan delta terhadap perubahan harga aset pokok. Jadi D delta DS, karena D delta tadi DC per DS, maka gamma itu D2C per DS kuadrat. Jadi gamma sekali lagi menyatakan analisis sensitivitas perubahan delta terhadap harga pokok. Artinya, untuk mempertahankan delta supaya tetap netral, netral itu berarti bernilai 0, tadi nggak ada perubahan kan? Kalau deltanya 0, maka perlu dilakukan lebih sering jika gamma bernilai tinggi, atau lebih sedikit jika gamma bernilai rendah. Nah, sehingga karakteristik gamma sebagai derivatif kedua dari harga opsi terhadap harga aset, maka gamma disebut sebagai akselerator delta atau ya pendorong delta ya. Contoh, kalau harga aset dasar atau S itu naik sebesar $1. Deltanya 0,3, gamanya 0,1. Dari 0,3 ke gamma 0,1 berarti 0,1 itu derivatif kedua dari harga opsi terhadap harga aset. Nah, artinya apa? Oh, delta dari 0,3 gamma 0,1 berarti delta akan naik dari 0,3 ke 0,4. Dengan kata lain, harga opsi itu akan naik dari 0,3 US dollar ke 0,4 US dollar. Itulah kenapa gamma disebut sebagai akselerator delta. Nah, biasanya disepakati gamma itu selalu positif.
tidak kena negatif. Yang berikutnya theta. Theta itu adalah analisis sensitivitas harga opsi terhadap perubahan waktu atau DC per DT. Artinya, ketika waktu itu berubah dalam satu satuan periode waktu, maka juga opsi akan berubah sebesar theta kali perubahan waktu. Kenapa? Karena delta C sama dengan theta delta T. Kalau delta C itu sama dengan 1, delta T sama dengan 1, maka satu perubahan harga opsi itu berpengaruh terhadap theta, perubahan theta terhadap waktu. Nah, ini yang beberapa saya pernah baca jurnal, mungkin Anda juga bisa menggunakan ini untuk bahan nulis skripsi nanti. Analisis perubahan harga opsi terhadap perubahan waktu bisa menggunakan beberapa metode. Metodenya biasanya ini metode binomial, itu metode dasar. Kenapa binomial? Karena 010101. Metode binomial. Yang kedua ditambah metode trinomial. Jadi tidak 0101, tapi 012, 0 posisi netral. Kemudian ada metode beda hingga. Jadi beda hingga itu nilai tertinggi kurangi nilai terendah. Misalkan gitu. Metode elemen hingga. Oh ya, sampai berapa lama harga opsi ini dikalkulasi, dihitung. Apakah sepanjang waktu, apa ada pembatasan waktu. Maka metodenya digunakan metode elemen hingga. Juga ada metode-metode yang lain yang bisa Anda lihat bagaimana theta itu dikaji menggunakan berbagai macam metode. Nah, kalau tadi gamma selalu positif, theta disepakati selalu negatif. Kenapa? Karena semakin dekat opsi itu kedaluarsa, maka nilainya juga akan semakin menurun. Kenapa? Karena semakin mendekati waktu kontrak, orang akan tahu nilainya seperti apa. Ya. Jadi kalau makin dekat kedaluarsa, maka nilainya akan semakin menurun. Jadi kalau begitu theta itu dianggap sebagai fungsi descending, fungsi menurun. Jadi kalau karena theta itu negatif, maka kalau theta-nya membesar itu artinya dari -1 ke -3 ya, bukan dari -3 ke -1. Itu. Jadi theta-nya membesar dari -1 ke -3 ke -10 gitu ya. Maka perkiraan opsi yang akan hilang itu juga akan makin besar. Kenapa? Karena dia ada hitungannya negatif. Jadi kalau orang berpikir sebagai pedagang atau orang penjual, maka theta itu bisa juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menghitung untung rugi. Itu. Kalau contohnya, kalau saya punya theta -1,5,
Artinya apa? Artinya kita akan kehilangan harga opsi waktu berikutnya itu sebesar 1,5. Sehingga theta ini diusahakan sekecil mungkin. Sekecil mungkin itu bilangannya yang kecil ya, bukan nilainya yang kecil ya. Jadi bilangannya yang kecil maksud saya, kan kalau -1, ya -1 dengan -10 itu kan kalau nilainya kan kecil yang sebelah kanan, berarti kecil yang -10 kan, besaran yang -1, tapi kita memandangnya bilangannya ya, bukan nilainya. Jadi kalau -10 sama -1 yang lebih kecil -1, artinya itu. Setelah theta, itu vega analisis sensitivitas perubahan harga opsi terhadap volatilitas. Ya, analisis sensitivitas perubahan harga opsi terhadap volatilitas. Vega mengukur berapa besar sebuah opsi berubah berdasarkan perubahan persen dalam volatilitas aset. Jadi contohnya kalau Vega 12 artinya apa? Artinya kenaikan 1% dalam volatilitas, kenaikan 1% di dalam sigma akan menyebabkan harga opsi meningkat sebesar 12 US dollar. Ya, karena DC sama dengan Vega D sigma. Jadi kalau volatilitas turun 1%, kalau sigma ini turun 1%, maka opsi akan turun 12 US dollar. Nah, untuk analisis opsi, ada yang menggunakan menganalisis veganya. Yang terakhir, RO. RO itu merupakan analisis sensitivitas harga opsi terhadap suku bunga. Ya, kalau harga opsi, kalau Anda ambil DC sama dengan DR sama dengan 1, maka kalau harga opsi itu berubah 1 US dollar, maka suku bunga akan mengalami perubahan sebesar RO. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Cuman memaknai formula. Nah, sekarang saya akan coba menurunkan salah satu, yaitu delta. DCDS. DCDS itu apa jadinya? Nah, ini nanti Anda bisa baca ya, baca sendiri detailnya. Saya punya formula de Black-Scholes ini dengan D1 dan D2 seperti ini, atau D2 dan D1. D1 dikurangi D2 itu sama dengan volatilitas kali akar waktu. Ya, D1 dikurangi D2 sama dengan volatilitas kali akar waktu. Ini saya turunkan C terhadap S. Saya lihat dulu, ya ada yang tersurat. Ini tersirat. Di sini sigmanya tidak kelihatan. Kita harus bongkar satu-satu.
Nah, D1 ternyata ada sigma, D2 ada sigma. D1 dan D2 hubungannya seperti ini. D1 ditambah D2 sama dengan sigma akar T min T. Jadi kalau T kecil, kalau D ini berubah, maka volatilitasnya juga akan berubah. Nah, karena berlaku seperti ini, maka saya punya relasi sebagai berikut. Delta 2 diturunkan terhadap S itu sama dengan delta 1 diturunkan terhadap S. Delta 1 diturunkan terhadap T sama dengan delta 2 diturunkan terhadap T. Delta 1 diturunkan terhadap volatilitas sama dengan delta 2 diturunkan terhadap volatilitas. Idem untuk penurunan terhadap suku bunga. Oke, nah dari ini maka saya turunkan kalau delta itu kan BC per DS. Nah, dengan penurunan biasa kita peroleh ini. Nah, ND1 di sini ada misteri di sini. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini akan bernol kalau yang ini 0 atau ini 0. Kalau yang depan ini 0, nggak mungkin. Karena 1 per. Kalau 1 per itu akan 0, yang bawah harus infinite. Kalau dia infinite, berarti T min T-nya harus infinite. Nggak mungkin. Jadi kemungkinan kedua yang 0 adalah yang belakang ini. Oke. Nah, untuk menunjukkan yang kedua ini 0, saya buktikan ini. Sehingga dengan kalkulasi sederhana, maka terbuktilah derivatif dari harga premi terhadap harga aset pokok. Ini cara menurunkan. Berikutnya, gamma. Gamma adalah perubahan delta terhadap harga aset atau perubahan dari tingkat 2 dari harga opsi terhadap harga aset. Ya, gamma itu derivatif delta terhadap harga aset atau di 2C per DS kuadrat. Nah, kalau dari ini sama dengan ND1 kali ini, ya, sederhana sih. Berikutnya theta. Theta itu adalah perubahan harga opsi terhadap perubahan waktu. Kita turunkan gampang. Ya, nanti bisa Anda plototin sendiri. Saya sudah lakukan, jadi Anda tinggal melihat, oh ya, di mana cara menurunkan strategi menemukannya. Yang keempat, Vega, perubahan harga opsi terhadap volatilitas. Cara menurunkannya sederhana. Nah, ini berarti Vega itu sama dengan harga aset kali derivatif distribusi normal dari portofolio. Kalau theta berarti ini.
gamma nih. Nah, Vega dapat. Setelah Vega, yang terakhir adalah Rho. Rho adalah analisis sensitivitas perubahan dari harga opsi terhadap perubahan suku bunga, yaitu sama dengan selisih waktu akhir sama waktu bergerak kali EERTNND2. Ini rho-nya. Oke. Nah, selanjutnya tugas yang Anda buktikan ini. Ini tugas ini sederhana ya, saya ambil dari sini. Dari yang ini. Ya. Oke. Tugas itu Anda lakukan. Oke, ada pertanyaan? Ya, sebentar. Pak, ngajar sebentar. Jam 2 kan? Ya, ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, cukup jelas. Saya kira itu ya, karena saya jam 2 juga ada rapat. Ini materi nanti saya taruh di Google Classroom. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.